Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian di sini yang mau nyempatin waktunya buat diajak ngobrol-ngobrol bareng. Nah, tapi sebelumnya biar eh, lebih seru nih, gimana kalau kita kenalan dulu satu persatu? Eh, Mulai dari aku dulu, kenalin nama aku Nisrina Rahmawati. Ini nanti aku akan memandu jalannya obrolan kita bareng. Moderator. Ya, kalau gitu bisa langsung lanjut aja Mbak yang sebelah kanan saya ini. Siapa namanya Mbak? Kenalin, aku Radita Salsabila. Saya di sini diundang. Jadi saya nggak tahu. Diundang. Iya. Diundang jadi apa ini? Sebagai sudut pandang dari korban. Oh, ini kita bahas apa sih, Mbak Nis? Kalau boleh tahu. Pokoknya intinya nanti itu ada kasus yang berhubungan sama akhlak lah intinya. Oh, akhlak. Ya. Bisa dilanjut dulu nggak? Oh, bisa. Kenalannya. Maaf. Perkenalkan, nama saya itu Muhammad Hussein Mustafa. Bisa dipanggil Hussein. Saya di sini tuh ya diundang juga sama Mbak Nisrina sebagai ini sudut pandang apa? Iya, kayak gitu kan, sudut pandang ilmu Al-Quran dan tafsir. Jadi kan saya kan sebagai mahasiswa IAT, jadi saya ya ini kayak jadi sudut pandang ilmu Al-Quran dan tafsir. Ya, semoga nanti bisa membagikan perspektifnya menanggapi kasus ini. Selanjutnya Mas yang sini. Kalau aku namanya Raffi Rahman Hakim, saya di sini juga diundang untuk menanggapi kasus yang akan dibahas ini sebagai sudut pandang orang Pancasialis. Pancasilais, ya itu maksudnya, Pancasilais. Baik, kalau gitu berarti semua di sini akan membagikan perspektifnya masing-masing. Ya, betul. Jadi bulan Mei kemarin itu sekitar minggu-minggu awalnya lah ada kasus dari seorang nenek di Cianjur itu yang mendapatkan perlakuan yang dianggap kurang pantas lah jika itu dilakukan di nenek-nenek. Siapa ini tuh kira-kira? Nah, gimana kalau misalnya biar kita lebih tahu ceritanya, kejadiannya tuh kayak gimana? Gimana sih Mbak Radita kira-kira kronologinya dari peristiwa itu tuh? Jadi ceritanya gini, ada seorang nenek dari Cianjur katanya Mbak tadi. Beliau itu sudah umur 76 tahun. Beliau itu baru pulang ngambil gaji, cairan gaji pensiun dari suaminya yang sudah meninggal untuk kehidupan selanjutnya kan. Terus kan kalau nenek-nenek 76 tahun kan itu jalannya sudah kayak tunduk-tunduk gitu kan ya. Jadi pas pertamanya beliau itu numpak bimo. Terus pas turun sempat istirahat. Setelah istirahat beliau jalan lagi. Pas di perjalanan nanjaiku beliau sudah gak kuat lagi jalan, langsung minta tolong ke anak kecil di sekitar situ. Terus pas sudah ditonton sama anak kecil itu dengan inisiatif baiknya sendiri, ternyata ada salah satu masyarakat di sana yang tiba-tiba itu jadi provokator menfitnah nenek itu sebagai penculik. Dia itu kayak langsung ngerakin penculik gitu ke neneknya. Jadi sampai warga di sana itu berkumpul terus ngerubungi nenek itu dan sampai dipukuli oleh sebagian warga di situ. Jadi segitulah cerita singkatnya. Dipukuli sama sekitar 2 orang. Oh, itu yang mukul itu 2 orang aja gitu. Habis itu. Ya, tapi di situ ada warga banyak yang lihat. Gak ada yang menghalang
perlakuan dua bapak yang mukuli itu. Kenapa kok tiba-tiba ada warga yang langsung meneriaki kalau nenek itu penculik? Nah itu, soalnya gini kan ada satu provokator ini umurnya 43-an, sudah bapak-bapak juga. Katanya sih bapak ini nih kayak dengar-dengar dari berita kalau di wilayah situ itu banyak sekali penculikan anak. Jadi bapak ini kayak merasa, kayaknya nih nenek-nenek ini penculik deh gitu. Ya mungkin kayak Berarti sempat menuduh kan ya? ya tanpa ada bukti gitu. Kalau begitu berarti bisa disimpulkan dari si provokatornya itu nggak ada bukti yang jelas. Ya nggak ada, jadi mungkin ya amit-amit. Mungkin dari neneknya kan, dari pakaiannya, ya kan namanya nenek ya. Iya, Jadi iya. cuma menduga-duga. Menduga-duga, tapi kenapa nggak tanya dulu gitu kan? Kayak langsung menuduh seorang nenek, apalagi nenek. Kan dia jalan aja sulit, apalagi sampai menculik anak, kan nggak mungkin. Iya. Jadi provokator itu minta dihukum. Gimana? Menurut siapa? Kalau aku sih ya, kalau aku nenek-nenek, tadi usianya berapa? 76. 76. Nenekku itu meninggal usia ya berapa? 60-an. Itu sudah kayak kelihatan Sudah benar-benar lemes. iya sudah lemes gitu. Nah ini 76 ya. Langsung Iya. dituduh mencuri gitu kan ya. Kayak nggak mungkin kan? Iya, kesannya itu kayak mungkin paling warga paling kebanyakan nonton pernah nonton ini enggak Upin Ipin Nenek kebaya. Nenek Kebayan itu kan neneknya siapa itu Neneknya Zul. neneknya sama kayak gitu. Nah. Oh iya. Emang aneh-aneh. Kayak gitu kan ya kalau Pak Mas Raffi Jadi kan tadi si provokatornya itu asal menuduh ke nenek-nenek tersebut. Nah itu kalau misalnya di dalam Islam itu disebut fitnah nggak sih? oh iya jelas fitnah iya fitnah sih kalau sih aku agak gugup ya soalnya kan ini baru pertama kali kan saya ini baru pertama kali semua Iya sama. baru Kayak dari pertama satu kali dunia ya saya. jadi saya ini barusan saya searching kalau menuduh tanpa bukti yang jelas tadi kan tanpa bukti sih tanpa bukti yang jelas dan benar-benar ya Pak masuk akal juga ya itu sama aja dengan fitnah sudah masuk ke fitnah dan kita itu sebagai umat Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 12 ya mungkin kalian sudah ada yang hafal ayatnya itu kayak gini ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni wahai orang-orang beriman jauhilah banyak prasangka inna ba'dadh-dhanni ismun karena sesungguhnya berprasangka itu dosa jadi kita berprasangka aja apalagi sampai menuduh fitnah itu ya benar-benar lah kan Rasulullah kan juga sudah bilang kalau fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, jadi apa ya? Ya jadi gitu maksudnya nggak boleh gitu loh. Tadi pertanyaan Mbak Nisrin apa? Berarti itu dianggap fitnah. Iya, sudah dianggap fitnah. Kalau tadi bilang tentang prasangka ya, berarti harusnya kita itu sebagai umat Islam kayak menerapkan prasangka yang baik dulu gitu sebelum. Ya, prasangka yang baik dulu. Jadi kan tadi kan ceritanya nenek siapa? Asia. Nenek Asia ini kan digandeng kan sama anak kecilnya. Terus anak kecilnya lari sambil teriak enggak kan lari biasa kan lari aja. Nah kalau kita menjadi warga loh kita lihat kan ya biasa kan kayak mungkin lah kayak
nenek-nenek kok nyulik anak, kayak berprasangka nyulik aja loh sudah nggak ada. Paling kan kita kan berprasangkanya paling anak kecil ini dimarahin sama neneknya gitu kan, kayak neneknya ini paling sedang marah gitu loh. Nah apalagi sampai pikiran menculik anak gitu nih. Tuh. Atau ada tambahan mungkin Mbak Radita atau Mas Raffi mau nambah enggak ya? Mungkin ada kayak ada contoh dari lain atau pernah mendengarkan kajian-kajian Nggak tahu, Ustaz. Saya nggak pernah. ulung saya bukan Ustaz. Berarti itu juga bisa dibilang juga si orang yang memukuli nenek Asya ini gak punya adab juga kepada orang tua. Ya, nggak punya adab. Ya jelas. Tidak memanusiakan manusia. Nah, tidak memanusiakan manusia. Kalau di Pancasila termasuk pelanggaran sila. Kalau dari sudut pandang Pancasila, tragedi ini tuh kerasa banget ya kalau bertentangan dengan Pancasila, terutama sila kedua. Oh, Apa kan? kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Gimana itu ngerasionalisasikannya dengan kasus ini kira-kira? Kan udah Kenapa gimana? kok itu bisa dianggap melanggar sila kedua Pancasila? Ini sih karena emang udah kelihatan jelas tidak ada apa ya perlakuan manusiawi seperti kata Mbak Radita tadi, memanusiakan manusia. Kalau di Islam ya itu ada ayat yang menyinggung soal kekerasan ini. Surat Al-Isra ayat ke-23. Ayatnya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, wa qadara rabbuka Tuhanmu telah memerintahkan alla ta'budu agar kamu menyembah illa iyyahu selain kepada Dia. Jadi kita itu disuruh menyembah kepada Allah. Terus dilanjut wabil walidaini ihsana dan dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Sudah jelas. Nah, jadi dari potongan ayat ini aja ya kita sebagai umat Islam ya sudah diberitakan gitu loh berbuat baik. Terus dilanjut imma ya bulughana indakal kibaru ahaduma. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya itu lanjut usia au kilahuma atau lanjut usia fala takullahuma uffin dan janganlah janganlah sekali-kali kamu mengucapkan perkataan nah uffin ini kalau saya pernah mendengar kajian itu tidak sekedar ngomong saja tapi kita itu harus nurut gitu loh, harus nurut kepada kedua orang tua. Jadi saya itu pernah ya awal-awal sebelum saya tahu ayat ini saya masih kecil saya itu sering banget Mas Mbak kayak disuruh dulu itu SD kita kan masih menangi UN kan UN ujian nasional Terakhir saya tuh dulu itu main terus gak pernah belajar main terus disuruh apa disuruh ngerjain disuruh belajar saya tuh kayak mau males gitu loh. Nah ternyata pas saya mondok SMP ya gini saya diterangin ayat surat Al-Isra ayat 23 baru tahu kalau ngomong saja Ngomong aja gak boleh, apalagi ngomong atau mengelak saja itu nggak boleh. Oke, jadi ya gitu surat Al-Isra ayat 23 mengajarkan kita agar ya berwalidain kita membantah orang tua menuruti perkataan yang permintaannya ya. Tapi permintaan yang baik-baik saja gitu. Kalau nggak baik, maksudnya nggak baik itu bertentangan dengan agama itu kita nggak apa-apa menolak. Oke.
ngena banget ya berarti tadi pembahasannya. Dengan ini hubungannya sama orang tua gitu. Ya, Nah, gimana sekarang kalau misalnya kita lihat dari segi Pancasila gitu, bertentangan dengan sila berapa ya kira-kira? Kalau dalam sudut pandang Pancasila, kasus Nenek Asya ini jelas banget ya bertentangan dengan Pancasila, apalagi Pancasila nomor 2. Pancasila nomor 2 kayak gimana? Kemanusiaan yang adil dan beradab. itu ngapal kan ya? Itu pastilah. Tapi banyak yang belum menerapkan sih di Nah, sini ya, itu di Indonesia ini. masalahnya, itu problem yang harus kita Benarkan. ya Soalnya kita mungkin ya diajarkan teorinya saja kan, tapi Iya, nggak ada dalam prakteknya itu masih kurang. Tapi pas kita kuliah paham dah. Kan ada. Ada kan ya, Iya. semakin dewasa kita semakin ada. sadar. Ya semoga kita bisa nerapin. Ngomong-ngomong soal teori tadi, memangnya kalau menurut sila kedua Pancasila harusnya kalau ada kejadian kayak gitu tuh menanggapinya gimana harusnya? Gimana Mbak? Kok katanya? Ngomong-ngomong tadi soal teori tentang makna dari sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kalau ada kasus yang seperti tadi, seorang nenek-nenek yang tiba-tiba diprovokasi dituduh penculik gitu. Nah, kalau misalnya dilihat dari sila kedua itu kita menanggapinya kayak gimana harusnya? Harusnya kita itu bisa menahan emosi kita dulu, atau kita memastikan informasi itu memastikan informasi itu valid apa enggak gitu. Nah, kalau emang sudah terbukti kalau nenek ini menculik, kita laporkan ke pihak yang berwajib. Jangan kita langsung main hakim sendiri. Oh ya, kebanyakan kan main hakim sendiri kan. Iya. Tapi kalau tapi kalau misal ada pencuri beneran kan, kayak misal begal gitu kan, ya apa kita? Ya mungkin menurut saya ya, Kak, ini nih awalnya memang masalahnya dari aparat kepolisian. Soalnya di Indonesia ini kerja polisi ini kayak agak cepet gitu loh. Kalau kita lihat dari negara lain yang maju kayak Korea, soalnya kan saya sering lihat drakor. Oh, Di setiap wilayah itu mesti ada polisinya. polisi Terus, daerah. Iya. Terus kalau ada orang yang merasa diuntit, langsung ada nomor khusus polisi, langsung ditelepon. Berapa menit atau berapa detik tiba-tiba polisi datang dan kayak dipastikan aman apa enggak gitu. Kalau di negara lain gitu. Tapi kalau di sini mungkin karena polisinya ya, gitu. Gitu ya, Mbak, gitu ya. Nggak usah dibahas ya. Iya. Jadi mungkin karena itu warga itu lebih percaya main hakim sendiri tanpa bantuan yang di atas. Mungkin. Tapi kalau dalam Islam itu ya, pernah kan kayak dengar kalau kalian itu dibegal pas perjalanan itu kita boleh memerangi. Dan kalau kita meninggal itu kita syahid katanya. Tapi di Indonesia sendiri banyak kejadian. Kalau kita membela diri kita, malah kita yang jadi Nah, tersangka. Iya. itu masalahnya. Yang malah terjerat ke hukuman. pidana, iya, hukuman. Makanya kan bingung ya kalau di sini ada kejadian gitu. Kita tuh bingung kalau merangi kita akan masuk penjara, tapi kalau gak diperangi kita akan beda Kehilangan alam. nyawa. Iya, gitu. Tapi ya kalau misalnya dilihat dari penerapannya banyak kejadian kayak tadi, apakah itu tuh membuktikan kalau misalnya di Indonesia sendiri itu ada krisis nilai kemanusiaan? Iya. Iya sih. Iya, Pak. Kan itu kan menunjukkan krisis. Kemanusiaan. Krisis kemanusiaan. Masih Soalnya banyak kan, banget. soalnya kan nggak cuma nenek Asia saja. Kemarinnya lagi ada nenek siapa? Nenek pencuri kayu itu Pencuri kayu itu siapa? Asyani. Asyani. Ya. Terus yang pencuri bawang itu loh, tahu kan? Pencuri bawang iya. terus dipukuli di pasar. Ya itu sampai berdarah-darah juga. Nah, itu juga lagi-lagi nenek-nenek loh, masnya nenek-nenek. Terus sekarang ada nenek Asia. Mungkin paling ya ke depannya ada nenek Nenek apa lagi? ya mungkin kan. Itu kan berarti menunjukkan Krisis. ada krisis Kemanusiaan. kemanusiaan.
kemanusiaan. Ya kedepannya berharap semoga nggak kejadian lagi. Ya, Amin. dari tadi kayaknya bahas soal tentang keburukan si pelaku ya, tentang Ya. hukum nilai-nilainya yang salah itu apa aja. Aku penasaran lagi nih. Terus sekarang ini gimana kondisinya Nenek Asya? Kalau untuk kondisi Nenek Asya itu beliau dirawat di rumah. Oh, kalau sekarang sudah sembuh sih. Tapi masih belum bisa bicara karena kan di sininya lebam banget sampai gak bisa ngomong. Terus jadi yang ngelaporin itu cucunya umur 30 tahun. Ya beliau ngomong kalau nenek sudah baik-baik saja tapi masih nyeri dikit gitu. Loh, yang datang itu cucunya bukan suaminya. Suaminya kan Suaminya sudah meninggal. meninggal, Oh Mas. iya, oh iya sih. Suaminya sama meninggal ya. Iya. Iya. Anaknya gimana? Anaknya sih Kurang tahu. kurang tahu sih. Di beberapa web juga itu yang mengurusi neneknya juga cucunya gitu bilang gitu ya. Iya. Berarti sih sama anaknya juga lah sih. Kenapa kok anaknya enggak ngambil? Bukan. Peran. Iya. Iya ya. Terus gimana? Tadi lanjut. Tadi apa? Yang ini ya yang dipukul. Ya di bagian sini nih lebam terus di belakang paling parah katanya sih di belakang kepala ini Nah, sampai itu benjol. yang nanggung biayanya itu siapa? Nah, Cucunya ya. enggak. Soalnya kan ini viral, apa kejadian ini viral sampai banyak banget orang yang Donasi. mendonasi ke ibu ini, banyak yang dibilangin kayak ngomongnya Iya, Pak. perawatan Ibu Asya ini digratiskan, terus juga banyak banget kayak orang-orang yang mampu, orang-orang terkenal kayak dari yang Malaysia itu siapa sih? Lupa. Orang dari Malaysia laki-laki. Banyak. Iya, siapa ya? Yang kita Siapa? sama sih. Aisyah. Iya, Aisyar. Aisyar itu datang dengan membawa uang banyak, kayak paling empati ya. Iya. Ya, berempati sama Ibu Aisyah ini, terus diajak umroh. Jadi membuat saya sedikit lega gitu loh. Kayak dari situ Nenek Aisyah itu kayak banyak pintu rezekinya. Tapi kenapa harus lewat kasus itu gitu loh? Kenapa kok harus Dari kasih merasakan dipukul Iya. juga? mungkin doa ya kan. Iya, mungkin Doa kan. doanya orang terdolimi. Mungkin saat dipukul nih Nenek Asya ini berdoa tapi bukan untuk pelaku, tapi untuk dirinya sendiri kan. Keren. Nah, kalau Keren, itu keren keren. banget sih. Karena kan apa ya? Kebanyakan kan orang kalau didolimi kan langsung Doa Pak untuk pelakunya. ngerasani dulu kan ke teman-temannya gitu. Apalagi yang perempuan kan. Aku enggak. Nah itu tambah dosa lagi. Kenapa gitu? Loh, soalnya menggibah, sama aja menggibah. Oke, siap. Saya bukan ustaz kok, saya mahasiswa. Terus Gimana itu tanggapan dari keluarganya? Tanggapan dari cucu tadi tuh ya, pas pas cucu tadi jemput ke kantor desa, kan awalnya nenek itu diinterogasi sama warga, terus diamankan di kantor desa. Cucu itu datang, cucu ini mengatakan bahwa nenek saya bukan penculik, ngomong setiap selama perjalanan itu, tapi warga itu kayak tetap ngomongin penculik gitu. Jadi ya udahlah, cucu itu berharap saya berharap ini pelaku ini dapat hukuman yang sangat berat. Soalnya kan cucu ya, kalau kita sendiri lihat nenek kita digitukan kan kayak gak tega iya banget. gak tega lah. Gimana pelakunya sekarang? Pelakunya sekarang ini
kena hukuman ini, kena pasal 170 KUHP tentang penganiayaan bersama dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun. Itu di berita di situ. Ya, Oh, kan ada 2 pelaku. Yang Ya. pertama ini ayah dari yang gandeng nenek, terus yang kedua ini provokator yang garain ini ricuh. Ya. Itu berharap pihak hukum berharap buat yang provokator ini lebih dihukum berat daripada bapak yang ini. ya memang gitu sih harus. Soalnya kalau kita lihat dari bapak ini juga sebenarnya juga korban nggak sih? Iya. Soalnya bayangin bapak siapa sih yang nggak marah kalau dengar anaknya diculik gitu kan? Nah, jadi yang sebenarnya menurut saya, yang sebenarnya salah besar itu provokator ini, yang garain masalah ini terjadi kan provokator. Seandainya masih mikir dulu atau nanya ke anaknya, nanya ke neneknya, nenek kemana gitu kan, ini nggak akan terjadi gitu. Gimana tanggapan kalian? Kasus ya seorang nenek tambah ini anak, jadi anaknya ini kurir pizza ya, tiba-tiba dalam perjalanan ini nenek anaknya ini dirampok dan dibunuh tuh. Jadi kalau di Amerika kalau tahu ya, ngerampok itu bisa pakai pistol, bisa pakai ya senjata tajam lah gitu. Dilegalkan. Dilegalkan. Mati kan, pelakunya tertangkap. Nah, saat di pengadilan, ternyata bapaknya ini mengampuni si perampoknya. Perampoknya satu orang ngampuni. Jadi ya apa ya? Kita sebenarnya sih. Bapak. Jadi bapaknya ini lebih memaafkan gitu loh, lebih memaafkan si pelaku dengan alasan disuruh bertobat lagi, berbuat baik lagi, gitu. Diberikan kesempatan lagi gitu loh. Tapi anaknya tadi meninggal apa? Ya meninggal. Iya, meninggal. Kenapa kok bisa memaafkan? Nah ini yang saya mau bahas. Jadi di matkul Pancasila saya diajar oleh Pak Nikman itu saya menerangkan ini loh. Jadi saya itu teringat ucapannya Ustadz Hidayat. Ustadz Hidayat itu menerangkan kalau unsur manusia ini ada 3 unsur manusia. Jadi yang pertama ini jasmani. Nah, jasmani ini fisik gitu loh. Jadi makanannya ini berarti apa? Kayak olahraga, beraktivitas, terus makan protein, makan tempe, makan karbohidrat, ya gizi cukupi sehingga jasmaninya itu terpenuhi. Sehat kan jadinya. Nah, kalau sehat saja tapi nggak punya akalnya nggak terpenuhi sama rohaninya nggak terpenuhi, jadi apa? Orang gila kan? Orang gila kan badannya kan sehat semua kan, tapi nggak ada rohani sama akal. Nah, kalau akal ini makanannya kayak kita podcast, terus ikut seminar, kita kuliah, kita belajar, mengisi apa ya? Akal kita. Nah, kalau akal sudah terpenuhi, jadi pinter kan, terus jasmaninya terpenuhi, jadi apa? Sehat. Terus kalau nggak ada satu ini rohani, nah ini permasalahan yang menurut saya permasalahan yang ada di Indonesia itu seperti itu, rohaninya kurang terpenuhi. Orangnya pinter, terus sehat, bisa menghukum orang soalnya pinter, tapi nggak ada rohaninya, kayak nggak tahu dosa, nggak takut kepada Tuhan, nggak takut kepada Allah, ya maka rusak gitu. Jadi rohani ini perlu diisi gitu dengan banyak belajar lagi, banyak belajar agama, kayak dengerin ceramah-ceramah gitu.
Tapi kan sejauh ini ya itu kan sudah banyak kayak misalnya video-video ceramah gitu. Terus sekarang juga banyak sekolah-sekolah yang kayak menjunjung nama Islam gitu lah. Ya. Terus kenapa kok masih banyak orang yang Ya itu melanggar belajar lagi? belajar agamanya itu kurang. Maksudnya kan banyak kan kiai-kiai juga yang salah. Maksudnya apa ya, belajar agama tapi tambah rusak gitu loh. Berarti kan cara belajarnya aja yang salah. Berarti ini menyangkut setiap individunya sendiri. Kemauannya Iya, Kembali pada iya, iya Pak, individu. maksudnya kembali ke dirinya masing-masing Iya, gitu. kan Iya. banyak orang mondok tapi keluar dari pondok ya tetap gitu. Jadi kan kembali pada individu sendiri kan. Iya. Itu sih kalau Terus tadi juga kalau misalnya di sisi Pancasilanya itu di sekolah-sekolah juga dari SD bahkan kita sudah diajarkan tentang Pancasila, tapi kenyataannya penerapannya masih banyak minusnya lah. Kira-kira apa ya yang bisa ditingkatkan gitu? Seenggaknya yang bisa sedikit meminimalisir kejadian itu bisa terulang lagi kayak yang tadi. Mungkin diperbanyak ini siapa? Sosialisasi. Kita langsung terjun ke masyarakat, kita mensosialisasikan. ya ya. Soalnya kan kalau ini di sekolah-sekolah hanya teori kan. Oh, maksudnya dipraktekkan gitu. Iya, kita praktekkan. Ya, itu. Jadi kalau belajar saja ilmu, mendapatkan ilmu tapi tidak dipraktekkan ya kan cuma kan ilmunya buat dirinya sendiri. Sedangkan ilmu itu kan harusnya buat orang lain. Disebarluaskan. Iya, sekarang. Masih nggak pesen nih? Itu ya berarti. Iya benar tuh. Ini kurang 2 menit lagi. Hari ini mau langsung. Ya. Ini kayak oh ya, oh jadi nanti sudah kumpulanmu dewe itu. Terus Jadi kan tadi udah dengar banyak pendapat ya. Bisa diambil kesimpulan juga kalau untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini bisa diambil dari sisi ilmu Al-Quran dan tafsirnya juga dari Mas Husain tadi kita perlu memperbaiki akhlak kita lah. Jangan asal menuduh terhadap orang, jangan main hakim sendiri. Raffi Tadi juga disebutkan ada ayat-ayat Al-Quran yang gimana harusnya kita menyikapi terhadap orang tua itu. Terus tadi kalau tentang Pancasila, berarti meskipun dari SD, SMP, SMA sudah banyak teori yang diajarkan ke kita tentang Pancasila, tapi sebaiknya lebih banyak penerapannya langsung di kehidupan kita. Untuk menutup pembicaraan ini, aku mau dengar satu persatu dari kalian. Apa pesan dari kalian untuk kasus Nenek Asya tadi supaya mungkin berharap kita itu tidak terulang lagi gitu. Mulai dari Mas Husain dulu deh. Oke, kalau dari aku ya, Islam sendiri itu mengajarkan kita bukan cuma buat rajin ibadah, sholat, puasa, tapi juga berakhlak yang baik, bersikap kepada sesama manusia. Nah, tadi menuduh ya kan fitnah menuduh orang tanpa bukti itu jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang mana Rasulullah kan benar-benar menjaga kehormatan seseorang sih. Jadi tidak asal menuduh.
itu kan kalau kita menuduh orang kan berarti sedang menjatuhkan ini kehormatan orang tersebut. Nah, jadi pesan buat kita semua, mari mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita harus tabayun sebelum menuduh. Tabayun, lalu belajar menjaga lisan kita, menjaga pikiran kita, agar tidak cepat untuk menuduh orang tanpa bukti. Jadi harapan saya ini ya semoga kejadian seperti nenek Asia dan seterusnya itu jadi pengingat kita semua bahwa agama itu bukan cuma dipelajari tapi juga harus dihidupkan. Oke. Kalau gitu lanjut aja dari Mas Raffi, pesannya yang bisa disampaikan. Salah satu pesan yang bisa saya sampaikan yang harusnya kita camkan untuk semua orang ya. Jadi kalau kita itu jadi manusia jangan cuma hidup tapi juga beradab. Kita jangan cuma hidup, kita juga mempunyai adab. Yang zaman sekarang kayak tadi tuh banyak orang yang langsung terpengaruh isu dari video terus langsung main hakim sendiri. Padahal nggak ada kejelasan dari video yang beredar tadi. Pancasila itu ngajarin kita buat adil, manusiawi dan berpikir logis. Jadi jangan asal bertindak, apalagi sampai bisa ngerugiin orang lain seumur hidupnya. Ada juga pembelajaran penting dari kasus ini itu kita jangan menyebar hoaks. Kita jangan menyebar hoaks, kita harus menjadi warga yang kritis, kita juga harus menjaga nilai kemanusiaan. Intinya jangan sampai tragedi kayak gini tuh terulang lagi lah. Karena ini tuh bukan soal permasalahan hukum ya, tapi juga gimana menjaga nilai kemanusiaan dan memajukan bangsa agar bangsa ini benar-benar istilahnya benar-benar beradab itulah. Baik, logis juga ya tadi tentang pesannya dari Mas Raffi. Lanjut aja kalau gitu dari Mbak Radita, apa pesan yang bisa disampaikan? Kalau dari saya sih lebih ke kesan-kesan untuk warga Indonesia ya. Kembali lagi pada Pancasila tadi, semoga kesan-pesan saya ya, semoga kedepannya warga Indonesia ini lebih memahami norma-norma Pancasila, utamanya tadi yang kita bahas kan terkait dengan Pancasila kedua. Soalnya kalau saya lihat ini sekarang ini ya banyak sekali nilai-nilai Pancasila dari Pancasila 1, 2, 3 sampai ke 5 itu banyak yang masih belum diterapkan oleh warga Indonesia. Jadi kayak Pancasila sekarang ini masih hanya retorika saja di negara ini. Jadi kesan saya semoga harapan saya semoga kedepannya negara Indonesia bisa menerapkan norma-norma Pancasila. Oke, bagus banget pesan-pesan dari setiap kalian. Saya kira pembahasannya cukup sampai di sini aja ya. Aku ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah mau meluangkan waktunya, udah ngasih banyak perspektif dan yang bisa nambah wawasan kita bareng-bareng lah. Oke, sama-sama. Terima kasih semuanya. Ya, makasih juga, Mbak.